semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jolin. Saya dari jurusan akuntansi. NPM saya 2242062 dan kelas saya 1 BUML. Pada video kali ini, saya akan menerangkan rangkuman mengenai dua video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wolor tentang kaitan antara karma dan kelahiran kembali. Dan karma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata kar yang artinya perbuatan. Perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai karma apabila perbuatan tersebut disertai niat. Jika perbuatan tersebut tidak disertai niat, maka tidak dapat disebutkan sebagai karma. Dan secara garis besar, karma terdiri dari tiga, yaitu karma melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jika seseorang berbuat baik, maka akan berbuah baik. Sedangkan jika seseorang berbuat jahat, maka akan berbuah jahat. Tapi seseorang yang berpikiran jahat atau negatif juga akan berbuah jahat juga. Dan ketika kita berkumpul dengan banyak orang, maka karma terdiri dari 4 macam, yaitu karma melahirkan, karma pendukung, karma mengurangi, dan karma memotong. Dan yang pertama itu karma melahirkan, contohnya adalah orang tua yang kaya sehingga anaknya juga terlahir kaya, atau sebaliknya orang tuanya miskin sehingga anaknya juga terlahir miskin. Kemudian yang kedua itu karma yang mendukung. Nah, mendukung di sini maksudnya adalah karma yang mendukung karma melahirkan yang disebutkan tadi. Contohnya adalah anaknya memiliki tampang yang cakep, cantik atau ganteng karena terlahir dari orang tua yang juga cantik dan ganteng. Dan yang ketiga yaitu karma yang mengurangi. Mengurangi artinya perilaku kita sendiri pada kehidupan ini. Dan perbuatan baik akan memperbaiki karma kita menjadi baik, dan perbuatan jahat akan memperburuk karma yang sudah baik. Dan yang terakhir adalah karma memotong. Contohnya, kehidupan dulu bahagia, tetapi karena dia banyak berbuat jahat, maka dia menjadi menderita. Atau sebaliknya, dulunya dia menderita, tetapi karena dia sering berbuat baik, berbuat kebajikan, maka pada kehidupan kali ini dia menjadi berbahagia. Oleh sebab itu, kita dapat mengubah karma kita. Artinya perbuatan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan dapat mengubah jalan hidup kita. Dan pikiran merupakan perbuatan dengan karma yang sulit dikendalikan atau dikontrolkan. Tetapi ucapan dan perbuatan selalu berasal dari pikiran kita. Maka salah satu cara agar pikiran kita dapat selalu positif yaitu dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia dalam pikiran kita. Dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, maka perbuatan kita dan ucapan kita juga akan menjadi positif. Kemudian karma juga dibedakan menjadi karma berat dan karma ringan. Karma berat adalah membunuh orang tuanya sendiri atau arahat. Apabila seorang membunuh orang tuanya sendiri, maka dia akan masuk ke neraka paling jelek yang disebut apici. Yang kedua yaitu karma kebiasaan. Contohnya adalah orang yang suka maki-maki, marah-marah, dan suka memancing. Kemudian yang ketiga yaitu karma yang berjalan apabila karma tersebut dia perbuat menjelang dia mati, dan umumnya berasal dari pikiran. Apabila seseorang berbuat jahat menjelang dia mati, maka karma ini dia akan berjalan. Atau apabila seseorang yang pikirannya sedang negatif menjelang dia mati, maka karma ini akan berjalan dan mengarahkan nantinya dia akan dilahirkan di mana. Selanjutnya yang keempat yaitu karma yang kita perbuat hanya beberapa kali, itu hanya 1, 2, 3 kali dan tidak sering kita lakukan, maka karma ini berperan apabila karma yang pertama, kedua, ketiga yang disebutkan tadi tidak berjalan. Kemudian ada juga karma yang kita perbuat pada kehidupan sekarang ini, berbuah juga pada kehidupan sekarang, dan ada juga karma yang langsung berbuah begitu kita melakukan, dan karma ini disebut karma yang berbuah cepat. Tapi ada juga karma yang kita perbuat pada kehidupan ini tidak berbuah pada kehidupan ini, namun dia berbuah pada kehidupan kita yang selanjutnya. Dan ada juga karma yang disebut ahosi karma. Ahosi karma ini artinya karma yang tidak ada efeknya lagi atau tidak berhasil, dan karma tersebut berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan sang Buddha. Artinya seseorang yang meninggal sebagai arahat atau Buddha tidak akan ada kelahiran kembali, sehingga karma ini akan hilang dengan sendirinya. Dan ada juga beberapa fungsi dari karma. Yang pertama yaitu mengatur. Dan setiap orang lahir, maka karma itu sudah mengaturnya. Dan karma yang mengatur ini disebut janaka karma.
Yang kedua itu memperkuat dan memperlemah. Dan fungsi memperkuat ini contohnya adalah seseorang lahir dengan tampang cantik, tapi karena dia celaka, tampang orang tersebut menjadi rusak. Atau sebaliknya, memperlemah contohnya adalah seseorang yang terlahir susah atau sering sakit-sakitan, tapi karena dia hoki atau menang lotre, maka dia dapat pergi ke rumah sakit dan penyakitnya juga menjadi sembuh. Nah, ada juga karma yang dikenal dengan karma penghancur. Karma penghancur ini terbagi menjadi dua, yaitu karma penghancur yang jelek dan karma penghancur yang positif. Karma penghancur yang jelek ini berfungsi mematikan atau membunuh kita. Sedangkan karma penghancur yang positif berarti apabila seseorang bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana atau meditasi sukses, lalu dia mati di jana tersebut, maka orang tersebut mampu untuk memilih untuk mati lahir di mana dalam alam jananya. Nah, setelah saya menjelaskan rangkuman dari dua video yang sudah saya nonton, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus banyak berbuat kebajikan dan jangan membuat perbuatan jahat atau jelek. Dengan mempelajari karma, kita dapat mengetahui perbuatan yang harus kita perbuat dan tidak boleh kita perbuat. Kita harus mengembangkan pikiran yang positif, karena pikiran positif akan menimbulkan ucapan positif dan perbuatan yang positif juga. Dan pikiran positif ini dapat kita kembangkan dengan cara sering bermeditasi dan selalu mengembangkan kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam pikiran kita. Kemudian perbuatan yang positif dapat dilakukan dengan cara berdana dan banyak function. Oleh karena itu, banyaklah kita berbuat kebajikan sehingga kehidupan kita akan selalu berbahagia. Demikian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Dan sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan saya juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.